Kecepatan adalah salah satu elemen paling memikat dalam dunia otomotif. Sejak pertama kali manusia menginjakkan kaki di dunia otomotif, mobil yang bisa melaju dengan kecepatan luar biasa telah menjadi simbol prestis, inovasi, dan kemajuan teknologi. Mobil tercepat di dunia tidak hanya menjadi kebanggaan bagi para penggemar otomotif, tetapi juga menjadi ajang pertempuran antara berbagai pabrikan untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam merancang mesin yang tak tertandingi. Namun, perjalanan menuju pencapaian kecepatan tertinggi tidak semudah yang dibayangkan. Banyak tantangan teknis dan fisik yang harus dihadapi, mulai dari mesin, aerodinamika, hingga teknologi bahan yang digunakan. Dalam artikel ini, kita akan membahas sejarah mobil tercepat dari masa ke masa, dari kendaraan pertama yang melaju dengan kecepatan tinggi hingga supercar modern yang memecahkan rekor dunia. Awal mula kecepatan, mobil pertama yang bisa dibilang tercepat. Kecepatan mobil pertama kali dicapai pada awal abad ke-20, ketika teknologi otomotif mulai berkembang pesat. Pada tahun 1912, mobil bernama Darracq 200 HP mencatatkan sejarah sebagai mobil tercepat pada masanya. Dengan mesin yang mampu menghasilkan tenaga 200 tenaga kuda, mobil ini mampu melaju dengan kecepatan sekitar 200 km per jam. Tentu saja, ini sangat mengesankan mengingat teknologi pada masa itu masih sangat primitif jika dibandingkan dengan standar mobil modern. Namun, tak lama setelah itu, semakin banyak mobil yang mulai menyusul dengan performa lebih baik. Pembaruan pada mesin, aerodinamika, dan komponen kendaraan lainnya mulai mengarah pada pencapaian kecepatan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, hingga pertengahan abad ke-20, pencapaian kecepatan mobil tidak berkembang sangat pesat. Era 1990-an hingga 1970-an, mobil berkecepatan tinggi mulai muncul. Memasuki era 1950-an hingga 1970-an, mobil berkecepatan tinggi mulai memasuki dunia motorsport, di mana mobil-mobil performa tinggi mulai dirancang khusus untuk mencapai kecepatan maksimum di lintasan. Pada era ini, beberapa mobil mulai memperkenalkan desain dan teknologi yang lebih canggih. Salah satu yang paling terkenal adalah mobil seperti Jaguar XK120 yang mampu mencapai kecepatan lebih dari 200 km per jam. Namun, rekor kecepatan sebenarnya dimulai pada tahun 1990-an. Di era ini, mobil seperti Shelby Cobra dan Ferrari GTO menjadi simbol mobil berkecepatan tinggi yang dapat mematahkan batas-batas kecepatan pada saat itu. Meskipun mobil ini belum mencapai kecepatan yang luar biasa tinggi jika dibandingkan dengan mobil-mobil supercar modern, mereka tetap menjadi tolok ukur penting dalam perkembangan dunia otomotif. Era ini menjadi penting sebagai langkah awal menuju pencapaian mobil tercepat. Pada tahun 1970-an hingga 1990-an, perkembangan teknologi otomotif semakin pesat. Mobil ini dirancang dengan menggunakan teknologi jet dan mampu mencapai kecepatan 1.19 km per jam. Pencapaian ini membuka jalan bagi upaya-upaya lebih lanjut dalam mengejar kecepatan tertinggi. Trust 2 menjadi simbol dari ambisi manusia untuk meraih kecepatan ekstrim di dunia otomotif. Di sisi lain, mobil sport konvensional seperti Ferrari F150 dan Porsche 959 mulai menjadi pilihan bagi para penggemar kecepatan di seluruh dunia. Meskipun tidak dirancang untuk mencapai kecepatan tertinggi di dunia, mobil-mobil ini menawarkan performa luar biasa dan kecepatan yang bisa dinikmati di jalan raya. Ferrari F40 misalnya, mampu mencapai kecepatan lebih dari 320 km per jam, menjadikannya salah satu mobil tercepat di dunia pada saat itu. Memasuki tahun 1990-an, dunia otomotif memasuki era baru dengan munculnya supercar. Mobil-mobil ini dirancang khusus untuk mencapai kecepatan ekstrim dengan desain dan teknologi canggih. Salah satu pencapaian terbesar dalam era ini adalah peluncuran Bugatti Veyron pada tahun 2005.
Bugatti Veyron Supersport yang diluncurkan pada tahun tersebut memiliki mesin W16 berkapasitas 8,0 liter yang mampu menghasilkan lebih dari 1.000 tenaga kuda. Mobil ini menjadi mobil produksi pertama yang mampu mencapai kecepatan lebih dari 400 km per jam. Kecepatan maksimum Veyron mencapai 400 km per jam, yang menjadikannya mobil tercepat di dunia pada saat itu. Namun Veyron bukan satu-satunya supercar yang hadir dengan performa luar biasa. Mobil-mobil seperti Koenigsegg Agera RS dan SSC Ultimate Aero mulai menunjukkan kecepatan yang mengagumkan di tahun-tahun berikutnya. Koenigsegg Agera RS yang dirilis pada 2017 memecahkan rekor dunia dengan mencapai kecepatan tertinggi 447 km per jam, sementara SSC Ultimate Aero juga mencatatkan kecepatan luar biasa dengan mencapai 412 km per jam pada tahun 2007. Era modern, teknologi hybrid dan elektrik menguasai kecepatan. Pada tahun 2010-an dan seterusnya, dunia otomotif semakin fokus pada teknologi yang lebih ramah lingkungan. Meskipun mobil listrik dan hibrid tidak dirancang khusus untuk kecepatan, mereka mulai memasuki arena mobil berperforma tinggi. Salah satu mobil listrik yang menonjol adalah Rimac C2 yang diluncurkan pada tahun 2018. Mobil ini mampu mencapai kecepatan tertinggi 415 km per jam, menjadikannya salah satu mobil tercepat yang menggunakan tenaga listrik. Namun, teknologi hybrid juga mulai merambah dunia supercar, dengan mobil seperti Ferrari LaFerrari dan McLaren P1 menawarkan kombinasi antara mesin bensin dan motor listrik. Keuntungan dari teknologi hybrid ini adalah kemampuan untuk menghasilkan tenaga yang luar biasa tanpa mengorbankan efisiensi bahan bakar. Ferrari LaFerrari misalnya mampu mencapai kecepatan 350 km per jam dengan akselerasi yang luar biasa berkat kombinasi tenaga bensin dan listrik. Pada tahun 2020, perusahaan asal Inggris Lotus merilis mobil sport listrik yang mengusung nama Evija. Mobil ini mampu mencapai kecepatan 200 mil per jam, sekitar 322 km per jam, dan menjadi salah satu mobil listrik paling bertenaga dengan teknologi canggih yang membawa kecepatan tinggi ke level yang lebih baru. Meskipun kecepatan ini mungkin tidak memecahkan rekor dunia, Lotus Evija menjadi bukti bahwa mobil listrik juga mampu memberikan performa setara dengan mobil berbahan bakar fosil. Mobil tercepat di dunia saat ini, rekor yang masih bertahan. Di dunia otomotif saat ini, Bugatti Chiron Supersport 300 Plus memegang rekor sebagai mobil tercepat di dunia dengan kecepatan tertinggi yang tercatat mencapai 490 km per jam. Mobil ini menggabungkan teknologi canggih, desain aerodinamis, dan mesin W16 berkapasitas 8,0 liter yang menghasilkan lebih dari 1.400 tenaga kuda. Pencapaian ini membuat Chiron Supersport 300 Plus menjadi penguasa kecepatan saat ini, mengalahkan berbagai mobil lain yang mencoba merebut gelar ini. Meskipun ada mobil-mobil lain seperti Koenigsegg Jesko Absolute yang berusaha untuk melampaui kecepatan Chiron, hingga saat ini, rekor yang dicatat oleh Bugatti Chiron Supersport 300 Plus masih bertahan sebagai yang tercepat di dunia. Kesimpulan, perjalanan panjang menuju kecepatan tertinggi. Perjalanan menuju mobil tercepat di dunia telah melalui berbagai fase dan pencapaian teknologi yang luar biasa. Dari mobil pertama yang hanya mampu melaju dengan kecepatan terbatas hingga mobil-mobil canggih dengan performa luar biasa yang memecahkan rekor dunia. Dunia otomotif terus berinovasi dalam mengejar kecepatan tinggi. Namun, apakah kecepatan ini masih relevan di masa depan? Dengan semakin berkembangnya teknologi listrik dan hybrid, serta kebutuhan akan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, kecepatan mungkin bukan lagi satu-satunya parameter dalam menentukan mobil terbaik. Tetapi, satu hal yang pasti, kecepatan tetap menjadi daya tarik utama bagi penggemar otomotif dan menjadi simbol dari kemampuan manusia untuk terus melampaui batas.
Kecepatan sebuah mobil tidak hanya bergantung pada tenaga mesin, tetapi juga melibatkan berbagai faktor teknis yang saling berkaitan. Setiap elemen dalam mobil, mulai dari mesin, transmisi, hingga sistem aerodinamis, berperan dalam pencapaian kecepatan tertinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai rekor kecepatan, para insinyur otomotif bekerja keras mengoptimalkan berbagai aspek yang berkontribusi terhadap performa keseluruhan. Mesin dan tenaga kuda. Mesin adalah faktor utama dalam menentukan kecepatan mobil. Semakin besar kapasitas mesin dan semakin efisien sistem pembakarannya, semakin besar tenaga yang dapat dihasilkan. Banyak mobil tercepat dunia menggunakan mesin berkapasitas besar dengan banyak silinder, seperti mesin W16 pada Bugatti Chiron atau mesin V8 pada Koenigsegg Agera RS. Selain itu, teknologi turbocharging dan supercharging juga semakin umum digunakan pada mobil-mobil performa tinggi. Teknologi ini memungkinkan mesin untuk menghasilkan lebih banyak tenaga dengan memampatkan udara yang masuk ke dalam ruang bakar, sehingga meningkatkan efisiensi dan daya mesin. Hal ini memungkinkan mobil untuk melaju lebih cepat, terutama di lintasan lurus. Namun, lebih dari sekadar besar kapasitas mesin, efisiensi mesin, dan distribusi tenaga juga memengaruhi performa. Mesin yang dapat mempertahankan kestabilan pada kecepatan tinggi sangat penting, mengingat mobil pada kecepatan ekstrem memerlukan kontrol yang sangat presisi. Desain aerodinamis. Aerodinamika adalah faktor penting lainnya yang memengaruhi kecepatan mobil, terutama pada kecepatan sangat tinggi. Desain bodi yang aerodinamis mengurangi hambatan udara yang dialami mobil saat melaju, sehingga memungkinkan mobil untuk bergerak lebih cepat dengan konsumsi tenaga yang lebih rendah. Pada mobil tercepat, desain aerodinamis dirancang untuk meminimalkan drag, hambatan udara, dan meningkatkan downforce, gaya dorong ke bawah, yang dapat membantu mobil menempel ke jalan. Ini sangat penting pada kecepatan tinggi, di mana mobil harus tetap stabil dan tidak terganggu oleh angin atau turbulensi udara. Beberapa mobil tercepat dunia, seperti Bugatti Chiron, menggunakan desain bodi yang sangat halus dan ramping, dengan garis-garis yang mengalir lancar untuk memaksimalkan aerodinamika. Setiap detail, mulai dari bentuk spoiler hingga bagian depan mobil, diperhitungkan untuk mengurangi hambatan udara dan menjaga stabilitas pada kecepatan tinggi. Material ringan dan kekuatan. Untuk mencapai kecepatan tinggi, mobil juga harus mengurangi bobotnya. Semakin ringan sebuah mobil, semakin sedikit energi yang diperlukan untuk melaju cepat. Oleh karena itu, bahan-bahan ringan seperti serat karbon dan aluminium digunakan dalam pembuatan bodi dan komponen mobil tercepat. Material ini memberikan keseimbangan antara kekuatan dan bobot yang sangat penting untuk kecepatan. Material serat karbon misalnya dikenal karena kekuatannya yang tinggi namun sangat ringan. Ini membuat mobil lebih responsif dan memungkinkan akselerasi yang lebih cepat. Selain itu, material ini juga memberikan keuntungan dalam hal pengurangan massa mobil tanpa mengurangi daya tahannya. Bahkan pada bagian internal, penggunaan material yang lebih ringan dapat mengurangi bobot keseluruhan mobil. Ini membantu mobil melaju lebih cepat tanpa perlu menggunakan tenaga ekstra dari mesin. Meskipun kecepatan tinggi lebih sering diidentikan dengan akselerasi dan kecepatan maksimum, stabilitas dan kontrol juga sangat penting. Mobil dengan kecepatan tinggi harus memiliki sistem suspensi yang sangat canggih untuk menjaga kestabilan dan kenyamanan pengemudi pada kecepatan ekstrem. Suspensi mobil tercepat dirancang untuk memberikan keseimbangan antara kenyamanan berkendara dan kontrol kendaraan. Sistem suspensi aktif atau adaptif yang digunakan pada beberapa mobil performa tinggi dapat menyesuaikan kekakuan suspensi dengan kondisi jalan dan kecepatan mobil. Dengan kata lain, suspensi ini bisa lebih lembut untuk kenyamanan pada kecepatan rendah dan menjadi lebih kaku pada kecepatan tinggi untuk meningkatkan stabilitas.
Handling yang baik sangat penting dalam menjaga kontrol mobil saat menempuh tikungan pada kecepatan tinggi. Beberapa mobil tercepat dilengkapi dengan teknologi kontrol traksi dan stabilitas yang memungkinkan pengemudi untuk mengatasi tikungan dengan lebih percaya diri. Teknologi transmisi. Selain mesin, transmisi juga memegang peranan penting dalam menentukan kecepatan mobil. Transmisi manual dengan perpindahan gigi yang cepat atau transmisi otomatis dengan teknologi dual clutch memungkinkan mobil untuk berpindah gigi lebih cepat tanpa kehilangan tenaga. Transmisi otomatis dengan sistem dual clutch yang digunakan pada banyak mobil supercar mampu memberikan akselerasi yang sangat cepat dengan perpindahan gigi yang halus dan cepat. Ini sangat penting pada mobil tercepat, di mana pengemudi harus dapat mengubah gigi dengan sangat cepat agar tidak kehilangan momentum, terutama saat berada di lintasan balap. Teknologi ini memungkinkan mobil untuk mempertahankan akselerasi yang stabil, bahkan saat berada pada kecepatan tinggi. Transmisi yang efisien juga membantu dalam mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan tertinggi, menjadikan mobil lebih responsif.